Kebakaran ini meludeskan dua toko yang terletak di pinggir Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Minggu dini hari. Kobaran api cepat membesar, membakar bangunan yang di dalamnya terdapat bahan mudah terbakar seperti kertas dan plastik. Dua toko yang terbakar yakni tempat fotokopi dan warung nasi uduk. Tak ada barang dagangan yang terselamatkan dari kebakaran. Pemilik fotokopi yang mengetahui musibah ini pada Minggu pagi langsung syok dan hampir pingsan. Warga di lokasi kemudian mengevakuasinya untuk menenangkan diri. Kalau dari yang Mas tahu ini apa penyebabnya, Mas, kira-kira? Mungkin konslet dari arus listrik. Ini emang apa, toko apa, Mas? Ini toko fotokopi belah sini. Fotokopi terus Itu gorengan. Ya, itu gorengan sama nasi uduk. Biasanya apa ada yang tinggal di sini, Mas? Nggak ada yang tinggal tinggal pergi semua, pulang Semua ya. Menurut pegawai fotokopi, dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, mulai banyak warga yang datang. Jadi awalnya yang bantu memadamkan warga dulu atau gimana? Enggak, belum warga belum ada yang bantu. Cuman mengatur lalu lintas saja. Karena apinya lumayan besar ya. Api lumayan besar. Kita juga takut listriknya hidup juga. Jadi kita takut kena listrik itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Meski api telah padam, petugas dari BPBD tetap berada di lokasi untuk melakukan pendinginan TKP pasca kebakaran. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Sembilan rumah di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Simpang, Pematang, Besuji, Minggu sore porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Menurut warga, angin datang dengan cepat disertai hujan dan langsung menyapu rumah-rumah yang ada di satu rukun tetangga. Peristiwa itu menyebabkan genteng atap berhamburan dan kerusakan bangunan rumah. Saat kejadian, warga berhamburan keluar rumah karena kaget dan mencari perlindungan. Apa ini, Pak? Ya, tapi anginnya terlalu kencang. Terlalu kencang muter gitu kan. Ya itu, natap rumah langsung jatuh semua itu. Jam berapa kejadian? Sekitar jam berapa tadi ya? Sekitar jam 4-an kayaknya. 4 lebih. Ada korban juga, Pak? Nggak ada. Untung nggak. Warga dan aparat desa dibantu personel tentara dan polisi bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan rumah yang rusak. Ya, masyarakat saat ini lagi bersih-bersih. Nanti setelah bersih-bersih akan dilakukan gotong royong untuk pembenahan rumah. Untuk biaya sendiri, Pak, untuk asbes dengan genteng? Langsung dari desa sendiri atau gimana? Untuk asbes sama genteng akan kita biayai sendiri. Dari desa, Pak, ya? Iya. Baik. Warga yang rumahnya rusak untuk sementara menginap di rumah keluarga atau tetangganya. Mereka berharap kepada pemerintah Kabupaten Besuji agar memberikan bantuan perbaikan rumah, mengingat mereka kini sedang dilanda sulit keuangan dampak pandemi COVID-19. Mustaki melaporkan dari Besuji. Kerumunan pemuda yang diduga akan melakukan balapan liar di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Sabtu malam dibubarkan polisi. Sejumlah remaja berhasil kabur, namun sebagian lainnya ditangkap polisi. Polisi kemudian memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Pengemudi yang tidak memiliki SIM dan STNK diberikan sanksi tilang serta sepeda motornya disita. Motor dengan knalpot brong juga turut disita. Tadi motornya susah hidup, nunggu temen di situ. Oh, di situ. Pakai knalpot racing. Kena jadi. Itu dibawa ke Polresta ya, Mas ya? Iya. Untuk ngambilnya lagi kayak mana caranya nanti? Hari Selasa. Hari Selasa. Pakai syarat apa aja, Mas? Apa? Pakai syaratnya apa aja untuk ngambil?
Disuruh bawa STNK sama BPKB. Oh iya. Hingga akhir razia, polisi menyita 17 motor. Motor berknalpot brong yang disita akan dikembalikan dengan syarat pemiliknya harus membawa surat-surat kendaraan serta mengganti menggunakan knalpot standar saat masih di kantor polisi. Knalpot brong itu kemudian akan disita untuk dimusnahkan polisi. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan warga desa Gunung Sakti, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Minggu siang menyegel sebuah menara pemancar operator seluler milik PT Portelindo yang terletak di Jalan Cempedak, Menggala Selatan. Penyegelan dilakukan lantaran warga kesal sebab banyak peralatan elektronik di rumah mereka rusak akibat petir yang menyambar wilayah mereka sejak awal Agustus 2021 lalu. Mana aja sih Bu ini Bu elektronik kita? Kerusakan itu diduga karena dipicu frekuensi di menara pemancar. Beberapa jenis alat elektronik yang rusak antara lain televisi, receiver, lemari es, komputer jinjing atau laptop, setrika, dan lainnya. Karena tidak ada yang menjaga, warga memadamkan aliran listrik menara pemancar dan berorasi meminta pihak perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian kerusakan. Elektronik saya pribadi di rumah yang rusak TV dengan receiver. Kalau warga yang lain banyak seperti AC, kulkas, mesin cuci dan lain-lain lah. Pokoknya sebangsa elektronik. Prasangka warga diklaim berdasar karena mereka sudah memeriksa kondisi cuaca ke pihak BMKG. Pihak perusahaan juga telah berjanji akan bertemu dengan warga, namun hingga kini belum terrealisasi. Ya, BMKG-nya benar, positif kita ada petir. Mereka bilang ada petir di sini. Dari jam 2 sampai jam 3 siang. Oke, itu tanggal berapa Pak? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus. Memang sebelumnya kalau misalkan ada kejadian seperti ini, pihak perusahaan juga ada tanggung jawab ya Pak ya? Iya ada. Cuma untuk tahun ini aja bikin kusut jadi mereka ini. Oke. Warga berharap pihak perusahaan segera mengadakan pertemuan untuk membicarakan permasalahan dan mencari solusinya. Namun hingga kini mereka belum bisa dihubungi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.